wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rahmat Fadli Isnanto, SSI MSC, selaku dosen mata kuliah Etika Profesi, dan teman-teman yang menonton video ini. Di sini kami akan mengangkatkan hasil tugas kami, yaitu kejahatan dunia maya atau cybercrime dan tanggung jawab profesional IT. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Zulia Mulaini dan rekan saya. Nama saya Tifah ini. Nama saya Hanisya Arumsari. Nama saya Gabus Abdul Fattah Revaldo. Baiklah, untuk pendahuluan akan dipaparkan oleh KGS Abdul Fattah Revaldo. Kepada KGS saya persilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu cybercrime. Sebagai pendahuluannya, yang pertama dari sini operasional. Cybercrime bukan sekedar peretasan server, melainkan segala aktivitas ilegal yang menggunakan sarana sistem elektronik. Saat ini trennya bergeser dari serangan teknis ke serangan psikologis atau social engineering. Urgensi bagi profesional IT. Sebagai orang yang membangun infrastruktur, kita memiliki tanggung jawab moral untuk mengedukasi pengguna. Keamanan sebuah sistem hanya sekuat pengguna yang paling awam. Fakta dan data. Merujuk pada laporan BSSN 2025, serangan dengan motif pencurian identitas atau identity thief meningkat signifikan di sektor pendidikan karena banyaknya data pribadi mahasiswa yang tidak terproteksi dengan MFA atau multi-factor authentication. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi landasan etika dan hukum akan dipaparkan oleh Mas Ayu. Kepada Mas Ayu saya silakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktunya. Pertama-tama, A. Tinjauan etika profesi. Teori dari Immanuel Kant yang mengatakan etika ini menekankan pada kewajiban. Sebagai calon profesional IT, kita punya kewajiban moral untuk melindungi data pengguna. Mencuri data atau menipu tetaplah salah secara etik, apapun alasan pelakunya, seperti alasan ekonomi. Yang kedua, teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham menilai tindakan berdasarkan manfaatannya. Kejahatan cyber atau cybercrime dianggap sangat tidak etis karena tindakan satu orang lain, pelaku, menghancurkan kebahagiaan dan keamanan banyak orang, seperti korban dan relasinya. Selanjutnya, prinsip non-maleficence, prinsip dasar untuk tidak berbuat jahat. Seorang ahli komputer harusnya menggunakan ilmunya untuk membangun, bukan merusak atau memanipulasi orang awam. B. Tinjauan hukum regulasi Indonesia. UU ITE nomor 1 tahun 2024 revisi kedua pasal 30 melarang akses ilegal ke komputer atau sistem elektronik orang lain. Ini adalah pasal utama untuk menjerat hacker. Selanjutnya, pasal 32 melarang pemindahan atau perusakan data elektronik milik orang lain. Selanjutnya, pasal 35 melarang manipulasi data agar seolah-olah data tersebut asli, yaitu inti dari kasus phishing atau pemalsuan akun. Adapun UU Perlindungan Data Pribadi PDP nomor 27 tahun 2022 mengatur bahwa data pribadi seperti nama, email, dan password adalah hak asasi yang harus dilindungi. Jika terjadi kebocoran, pengelola sistem bisa dituntut secara hukum. Terima kasih untuk moderator, saya kembalikan. Kita masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu phishing verifikasi akun. Kronologi. Mahasiswa menerima pesan teks atau WhatsApp dari nomor asing yang menggunakan logo dan nama instansi kampus. Pesan tersebut mengandung unsur urgensi atau ancaman akun dihapus. Ia memaksa korban mengeklik tautan phishing. Adapun pihak-pihak yang terlibat, yang pertama itu ada narator, yang kedua itu ada pelaku atau hacker, yang ketiga ada korban 1, yang keempat ada korban 2. Ini adalah studi kasus phishing, di mana pelaku menyamar sebagai pihak kampus untuk mencuri akun mahasiswa. Pesan dibuat meyakinkan dan mengandung unsur ancaman. Loh, ini dari kampus. Kok bisa?
Pelaku sudah menyiapkan halaman login palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Loh, kok salah? Dalam hitungan detik, akun korban sudah dikuasai pelaku. Kok salah? Kesadaran sederhana bisa menyelamatkan akun. Analisis dan sanksi kasus 1 akan dipaparkan oleh Vanisi Arun. Pada Fani, saya silakan. Analisis dan sanksi pada studi kasus yang pertama. Dari sisi etika, terjadi pelanggaran berat terhadap prinsip kepercayaan atau trust, di mana pelaku menyalahgunakan identitas institusi pendidikan yang seharusnya menjadi zona aman bagi mahasiswa untuk kepentingan jahat. Dari sisi hukum, tindakan ini melanggar pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain. Sanksinya, berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, pelanggaran ini diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Menurut opini kelompok kami, kasus ini menunjukkan pentingnya implementasi Single Sign-On atau SSO yang dilengkapi fitur Two-Factor Authentication (2FA) di lingkungan kampus sebagai lapis pertahanan terakhir. Baiklah, ini kita lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu social engineering atau scam. Kronologi, mahasiswa menerima pesan teks atau WhatsApp dari nomor asing yang menggunakan logo atau nama instansi kampus. Pesan tersebut mengandung unsur-unsur urgensi atau ancaman kronologi pelaku. Menggunakan akun korban 1 yang telah dicuri, mengirimkan pesan darurat palsu melalui DM Instagram kepada korban 2. Pesan berisi permintaan pinjaman uang dengan alasan urgensi keluarga atau medis. Untuk akun dihapus, yang ngirim gak jelas, linknya juga palsu. Udahlah, aman. Phishing bukan soal teknologi canggih, tapi soal memanfaatkan kepanikan manusia. Kok nggak bisa login ya? Kok gagal login? Pelaku memanfaatkan kepercayaan karena pesan datang dari akun yang dikenal. Pesan dibuat emosional supaya korban tidak sempat berpikir logis. Satu langkah sederhana bisa menyelamatkan dari penipuan. Social engineering bukan soal hack system, tapi memanipulasi kepercayaan.
Untuk analisis dan sanksi kasus kedua akan dipaparkan oleh Fani. Pada Fani, silakan. Analisis dan studi kasus kedua. Dari sisi etika, terjadi pelanggaran berat terhadap integritas sosial, di mana pelaku secara sadar mengeksploitasi rasa empati dan kemanusiaan orang lain demi keuntungan finansial. Dari sisi hukum, tindakan ini melanggar pasal 35 Undang-Undang ITE terkait manipulasi informasi elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik atau menyamar menjadi orang lain. Dan pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Sanksinya, pelanggaran pasal 35 Undang-Undang ITE diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Menurut opini kelompok kami, kasus ini menunjukkan bahwa ancaman siber tidak hanya menyerang sistem, tapi juga menyerang sisi psikologis dan kepercayaan antar manusia. Terima kasih, saya kembalikan kepada rekan. Oke, untuk kesimpulan akan dipaparkan oleh KGS. Para KGS, silakan. Terima kasih moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi. Dari semua hasil yang telah kami teliti tadi, kami mendapatkan ringkasan poin utama. Pertama, cybercrime saat ini lebih banyak memanfaatkan kelemahan psikologis manusia atau social engineering daripada celah keamanan sistem yang kompleks. 2. Pencurian identitas dan penipuan finansial adalah dampak paling nyata dari kurangnya kewaspadaan digital di lingkungan akademis. 3. Hukum di Indonesia, UU ITE dan UU PDP sudah memberikan sanksi yang sangat berat, hingga 12 tahun penjara bagi pelaku manipulasi informasi elektronik. Rekomendasi preventif. 1. Bagi profesional IT, wajib mengimplementasikan multifaktor authentication atau MFA dan enkripsi data sebagai standar keamanan minimum. 2. Bagi perusahaan instansi melakukan audit sistem secara berkala dan menyediakan kanal pengaduan resmi yang cepat tanggap. Bagi pemerintah, memperluas sosialisasi literasi digital agar masyarakat mampu membedakan informasi otentik dan palsu. Pesan moral, dalam dunia IT, integritas adalah segalanya. Keahlian teknis yang hebat tanpa kompas moral hanya akan menjadi alat pemusnah bagi kepercayaan sosial. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas perhatian. Semoga presentasi video ini memberikan wawasan baru mengenai pentingnya etika profesi dalam menghadapi ancaman siber. Mari kita bersama menciptakan ruang digital yang aman dan bermanfaat. Kami dari kelompok 4 ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal suntik ini kau. Selesai. Selesai. I just had to let you know you're